Siapa yang masih ingat dengan lagu Waka Waka atau Waving Flag atas sebuah video promosi yang memperlihatkan anak-anak bermain bola di Johannesburg? Piala Dunia 2010 adalah Piala Dunia paling ikonik. Semarak gelaran paling bergengsi antar negara dunia itu juga ikut diramaikan oleh penampilan sang tuan rumah Afrika Selatan. Belasan tahun pasca penampilan ikonik mereka, Afrika Selatan tak pernah lagi lolos ke Piala Dunia. Namun, tahun 2026 mendatang, negara yang satu ini akan kembali. Mereka berhasil amankan tiket babak grup dengan dramatis setelah lolos via kualifikasi zona CEF. Lalu, bagaimana perjalanan Afrika Selatan comeback ke Piala Dunia? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas perjalanan Afrika Selatan comeback dramatis ke Piala Dunia 2026. Mau tahu seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Piala Dunia adalah sebuah perhelatan yang selalu dinanti semua pecinta sepak bola. Kehadiran ajang 4 tahunan ini selalu sukses menggait magnet seluruh penikmat si kulit bundar. Dalam perjalanannya, sejak tahun 1930, Piala Dunia punya sejumlah seri ikonik termasuk Piala Dunia 2010. Ya, siapa yang bisa lupa dengan perhelatan yang digelar di Afrika Selatan itu? Soundtrack Waka Waka yang dibawakan oleh Shakira tentu masih terngiang di telinga kita. Bahkan sampai saat ini, 15 tahun pasca perhelatan itu digelar. Lagu Waving Flag yang dirilis saat Piala Dunia 2010 dihelat juga membuat orang selamanya mengingat seri Piala Dunia satu ini. Anak-anak berlari dan bermain sepak bola di pusat kota Johannesburg. Bola Adidas Jabulani yang konon katanya sulit dikontrol, serta maskot berwujud macan tutul berambut hijau yang bernama Zakumi menjadi sederet hal yang tak akan pernah hilang dari ingatan tentang Piala Dunia 2010 ini. Membahas Piala Dunia 2010 rasanya tak lengkap bila tak membahas sang tuan rumah Afrika Selatan. Skuad San Carlos Alberto Parreira memang tak sanggup lolos dari fase grup. Namun, catatan satu kemenangan melawan timnas Prancis serta penampilan mereka di atas lapangan tentu tak bisa dilupakan semua orang. Yang paling ikonik dari semuanya tentu saja gol pembuka dari Sipue Shabalala yang ia cetak di laga pembuka melawan Meksiko. Para pemain Afrika Selatan lainnya terlibat dalam selebrasi gol tersebut menari bersama sang pencetak gol. Afrika Selatan sendiri akhirnya finish di urutan ketiga grup A mengumpulkan 4 poin dari 3 laga. Tahun 2010 adalah tahun bersejarah untuk Afrika Selatan. Penunjukan mereka sebagai tuan rumah Piala Dunia membuat mereka lolos pertama kalinya ke panggung tertinggi antar negara itu sejak seri Korea-Jepang 2002. Sayangnya, penampilan ikonik itu menjadi penampilan terakhir Shabalala CS di panggung Piala Dunia. Pada edisi 2014, Afrika Selatan tak berhasil lolos ke turnamen final. Catatan 11 poin di grup A ronde pertama kualifikasi zona CEF membuat mereka tidak layak mendapat tiket menuju Brasil. Afrika Selatan mencoba mengubur mimpi untuk mencoba lagi di edisi berikutnya, Rusia 2018. Sayangnya, Dewi Fortuna mungkin memang belum mau mampir ke tim Bafana. Di edisi kualifikasi tahun 2018, Afrika Selatan cuma mengumpulkan 4 poin di putaran ketiga. Hasil ini membuat mereka menempati posisi juru kunci grup C dan sekali lagi melewatkan perhelatan Piala Dunia. Kisah paling menyakitkan terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2022. Afrika Selatan tersingkir setelah kalah dramatis melawan Ghana di laga terakhir. Pertandingan itu dimenangkan Ghana setelah The Black Star mendapat hadiah penalti atas kontak minimal Rashandra kepada Daniel Amarte. SAFA, Federasi Sepak Bola Afrika Selatan langsung melayangkan protes ke FIFA. Sayangnya, protes tidak ditanggapi. Ghana tetap dianggap sah memenangkan pertandingan tersebut. Afrika Selatan sekali lagi harus mengubur mimpinya berlaga kembali di Piala Dunia.
Tepat sebelum Afrika Selatan kalah melawan Ghana di babak kualifikasi Piala Dunia zonasi IF, negara yang satu ini sudah melakukan pergantian pelatih. Maret 2021, Afrika Selatan gagal di babak kualifikasi Piala Afrika 2021. Kegagalan itu membuat Molefi Seki dipecat dan digantikan oleh pelatih asal Belgia Hugo Broos. Broos ternyata membawa ide segar untuk Bafana Bafana. Setelah melihat penampilan tim barunya di babak kualifikasi Piala Afrika 2021, Broos merasa tim ini butuh penyegaran. Ia tidak melihat adanya semangat juang dari para pemain senior. Maka dari itu, ketika ia duduk di kursi pelatih, Broos langsung mengubah komposisi skuad menjadi tim yang dihuni banyak pemain muda. Aku melihat pertandingan melawan Sudan, Bafana Bafana cuma butuh 1 poin. Dan saat melihat itu aku tak bisa memahami tim ini. Kau harus berjuang sampai akhir, sampai mati, aku tak melihat mentalitas itu. Aku lihat terlalu banyak pemain senior, jadi ketika aku masuk, aku memulai dengan memberi menit bermain pada para pemain muda berkualitas. Kata Broos pada ESPN 2021 silam. Broos langsung memberi dampak positif. 2 tahun setelah dirinya mengambil alih, Afrika Selatan berhasil lolos ke Piala Afrika 2023. Dan bahkan menggondol predikat juara ketiga di turnamen final. Di edisi berikutnya, Broos kembali meloloskan Afrika Selatan ke Piala Afrika 2025. Setelahnya, Broos mengincar sesuatu yang lebih besar. Hugo Broos dan Afrika Selatan belajar banyak dari kegagalan mereka di 3 edisi sebelumnya. Pada 2022, Formula Broos terbukti mampu membuat Afrika Selatan bersaing di kancah global. Posisinya kala itu nyaris lolos, dan andai kata tidak ada kontroversi penalti Ghana, Afrika Selatan mungkin sudah comeback di seri Qatar. Kegagalan itu juga pada akhirnya membuat Broos super pede menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Broos tahu racikan skuadnya yang didominasi para pemain muda tak akan gagal. Ia bahkan memberikan jaminan, kalau tidak lolos ke Piala Dunia, maka karirnya bersama Bafana Bafana akan resmi berakhir. 2 tahun lalu, Broos menyampaikan janji itu kepada masyarakat Afrika Selatan. Targetnya jelas, lolos World Cup atau hengkang sebagai pecundang. Kalau aku gagal meloloskan tim ini ke Piala Dunia 2026, tak perlu repot-repot pecat aku akan mundur sendiri. Katanya melansir laman Afrika Top Sport. Broos pada akhirnya menepati janjinya. 2 hasil imbang di 3 laga terakhir babak kualifikasi melawan Nigeria dan Zimbabwe sempat membuat Afrika Selatan terdepak dari spot langsung lolos. Tapi kemenangan melawan Rwanda berhasil membuat Bafana Bafana mengamankan posisi teratas untuk lolos ke Piala Dunia pertama mereka setelah 14 tahun lebih absen. Ini momen yang indah, kami tahu kami bisa melakukannya. Kami percaya pada diri kami dan kalian pasti melihat betapa kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami akan ke Piala Dunia, fantastis. Masa depan sangat cerah untuk sepak bola Afrika Selatan, kata Hugo Broos kepada laman resmi FIFA pasca laga kontra Rwanda. Belasan tahun absen dari Piala Dunia, Afrika Selatan mungkin sempat berpikir bahwa lolos ke Piala Dunia berikutnya adalah sesuatu yang hampir mustahil. Namun di balik kemustahilan itu ada Hugo Broos yang menantang semua rintangan. Lewat ide melakukan regenerasi skuad, Broos menghancurkan sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Kini, setelah memastikan timnya melangkah ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Broos punya target baru. Sejak keikutsertaan pertama pada 1998, Afrika Selatan tak pernah sekalipun lolos dari fase grup. Namun, kedatangan Broos yang berhasil membangkitkan kembali semangat tim ini membawa secercah harapan untuk memutus catatan tersebut. Secara kasat mata, Piala Dunia 2026 tidak akan mudah, karena akan ada lebih banyak tim dibanding edisi-edisi sebelumnya. Namun, jumlah 48 peserta dan perubahan format sejatinya membuat peluang lolos ke babak gugur semakin besar secara matematis. Satu yang paling penting, Hugo Broos dan pasukan mudanya kini optimis menatap momen comeback mereka ke Piala Dunia. Itulah dia Football Lovers, kisah comeback heroik Afrika Selatan menuju Piala Dunia. Terakhir kali Afrika Selatan mentas di panggung World Cup, semua orang mengingat bagaimana kejutan yang ditampilkan tim berjuluk Bafana Bafana ini.
Kalau kalian sendiri, momen apa yang paling ikonik dari Afrika Selatan? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sepak bola lainnya setiap hari. Terima kasih dan sampai jumpa.